Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 yaitu komunikasi. Yang pertama ada fungsi dari komunikasi yaitu kontrol, motivasi, ekspresi, emosional, dan informasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada fungsi kontrol yaitu komunikasi itu mengendalikan perilaku para anggota dalam berbagai cara. Yang kedua, motivasi. Berarti komunikasi membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, ekspresi. Itu komunikasi itu sebagai media ekspresi orang-orang untuk berbicara dengan satu sama lain atau saling berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, fungsi komunikasi yaitu emosional. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang terakhir ada informasi, yaitu komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Selanjutnya, masuk ke proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah di antara seorang sumber dan penerimanya yang menghasilkan transfer dan pemahaman makna. Nah, bisa dilihat seperti itu bagian dari proses komunikasi, ada dari pengirim, ada medianya apa saja, ada gangguannya juga. Selanjutnya sampai ke penerima. Selanjutnya kita masuk ke arah komunikasi. Pertama ada komunikasi ke arah bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkatan dalam kelompok atau organisasi ke tingkatan yang lebih rendah. Dalam komunikasi ke arah bawah, para manajer harus menjelaskan alasan mengapa keputusan itu harus diambil. Yang kedua, ada komunikasi ke arah atas, yaitu mengalir menuju tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi. Komunikasi ini tuh digunakan untuk memberikan umpan balik kepada petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Lateral, yaitu komunikasi yang terjadi ketika di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, level yang sama, manajer level yang sama, atau beberapa pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Nah, pada komunikasi lateral ini menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Beberapa hubungan lateral secara resmi diizinkan. Seringkali mereka secara informal menciptakan sirkuit pendek hierarki secara vertikal dan mempercepat tindakan. Selanjutnya ada komunikasi organisasi, yaitu jaringan rantai secara kaku mengikuti rantai komando formal. Jaringan ini mewakili saluran-saluran komunikasi yang dapat ditemui dalam suatu organisasi 3 tingkat yang kaku. Ini ada gambarnya. Selanjutnya ada jaringan roda bergantung pada satu figur sentral yang bertindak sebagai perantara komunikasi antara semua kelompok. Dan lanjutannya ada jaringan seluruh saluran memungkinkan semua anggota kelompok untuk saling berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya ada mode komunikasi. Pertama komunikasi lisan, terdiri atas rapat, video conferencing, dan telepon. Yang kedua ada komunikasi tulisan, ada surat, PowerPoint, email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, dan blog. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada komunikasi lisan, yaitu rapat. Rapat itu sebuah pertemuan formal ataupun informal meliputi 2 atau lebih banyak orang dan terjadi di dalam hampir setiap kesempatan. Bahkan penyusunan interaksi bisnis biasa dengan orang lain sebagaimana pertemuan dapat membantu kita tetap menitikberatkan perhatian pada perkembangan. Setiap pertemuan adalah peluang untuk menyelesaikan segala suatu hal. Yang kedua ada video conferencing, yaitu memungkinkan para anggota kerja dan para klien untuk melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi berbeda, live audio dan video image memungkinkan kita untuk melihat, mendengar, dan berbicara dengan orang lain tanpa hadir secara fisik pada lokasi yang sama. Yang ketiga ada telepon, yaitu telepon itu ada di sekitar kita sejak lama, cenderung diabaikan efisiensinya sebagai modal komunikasi. Komunikasi melalui telepon itu menawarkan banyak manfaat seperti pertemuan dan begitu
telepon berbunyi, maka kita akan berusaha untuk segera memberikan tanggapan. Panggilan telepon dapat berupa pertemuan secara formal atau pembicaraan secara informal, juga dijadwalkan atau secara spontan. Komunikasi melalui telepon waktunya cepat, lebih sedikit ambiguitas daripada email, namun pesan melalui telepon lebih mudah terabaikan. Yang kedua ada komunikasi tulisan. Yang pertama ada surat. Surat termasuk menjadi komunikasi tulisan yang sangat kuno ataupun yang sudah bertahan lama. Yang kedua ada PowerPoint, yaitu sebuah metode komunikasi yang sangat sempurna karena perangkat lunak untuk mengumpulkan slide, menggabungkan kata-kata dengan elemen visual untuk melibatkan pembaca dan membantu dalam menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks seperti saya sekarang ini. PowerPoint sering digunakan bersamaan dengan presentasi lisan, tetapi daya tariknya sangat intuitif yang dapat berfungsi sebagai mode komunikasi utama. Metode ini bukan tanpa celah kritikan, ada yang berpendapat bahwa mode ini terlalu bersifat umum, tidak mengikut sertakan dan seringkali disalahgunakan. Yang ketiga ada email, yaitu email dapat ditulis, diedit, dan disimpan dengan cepat. Email dapat didistribusikan kepada salah satu ribuan orang dengan menekan satu tombol, meskipun beberapa perusahaan melarang fitur balas ke semuanya. Dan biaya untuk mengirimkan pesan email secara formal kepada para pekerja adalah penghematan dari biaya cetak, duplikasi, dan distribusi surat yang setara dengan brosur. Selanjutnya ada pesan singkat, yaitu pesan singkat biasanya dilakukan via komputer. Ini merupakan teknologi yang tersinkronisasi, tetapi beda tidak seperti email. Kalau pesan singkat itu biasanya kita tidak biasa diharapkan untuk membalasnya. Selanjutnya ada pesan teks, yaitu atau yang lebih dikenal dengan SMS, yaitu pesan singkat yang mana keduanya itu merupakan teknologi yang tersinkronisasi, tetapi pesan teks biasanya dilakukan via telepon seluler dan seringkali sebagai alternatif daripada panggilan telepon. Panduan bagi bisnis juga menggunakan pesan teks masih cukup berkembang. Selanjutnya ada media sosial. Nah, kita itu sudah sering menemukan seperti komunikasi-komunikasi lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, itu dengan berbagai macam di dalamnya, seperti ada usaha online, jualan online, ataupun yang lainnya. Jadi komunikasi lewat media sosial itu sudah sangat umum, sudah sangat populer juga, jadi lebih cukup efektif juga. Tetapi ketika komunikasinya tidak dijaga ataupun salah dalam perilaku komunikasi lewat media sosial, akan berakibat fatal. Selanjutnya ada blog, yaitu sebuah situs web mengenai seseorang atau perusahaan. Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari 156 juta blog yang ada di Indonesia sekarang banyak yang dikelola oleh para pekerja di Amerika Serikat. Tentu saja banyak organisasi dan para pemimpin organisasi memiliki blog yang membahas mengenai organisasi. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal, yaitu setiap kali kita mengirimkan sebuah pesan verbal, kita juga membagikan pesan nonverbal. Kadang kala komponen nonverbal dapat berdiri sendiri, tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa pertimbangan komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, intonasi, atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, kita masuk ke komunikasi yang persuasif. Pertama, ada pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan, yaitu suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik, dan pemrosesan secara otomatis memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya sehingga masuk akal menggunakannya untuk memproses pesan yang persuasif yang terkait dengan topik yang tidak banyak diperdulikan. Yang kedua ada tingkat ketertarikan, yaitu tingkat ketertarikan mencerminkan dampak suatu keputusan terhadap kehidupan kita semua. Ketika orang-orang sangat tertarik dan hasil dari keputusan, mereka akan cenderung memproses informasi dengan hati-hati.
Yang ketiga ada pengetahuan sebelumnya. Jadi orang-orang yang berpengetahuan sangat luas mengenai suatu area subjek lebih condong menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan. Mereka sudah memiliki pemikiran melalui banyaknya argumen atas suatu rangkaian tindakan yang spesifik, dan oleh karena itu mereka tidak siap mengubah posisi mereka kecuali jika alasan-alasan bijaksana diberikan sangat baik. Selanjutnya ada kepribadian. Jika mereka yang memiliki nilai rendah dalam kebutuhan akan pengetahuan lebih cenderung untuk menggunakan strategi pemrosesan yang otomatis, yang standar pada intuisi dan emosi untuk memandu evaluasi mereka atas pesan-pesan yang persuasif. Terakhir ada karakteristik pesan, yaitu pesan disampaikan melalui saluran komunikasi yang relatif ramping, dengan sedikit peluang bagi para pengguna untuk berinteraksi dengan isi yang terkandung dalam pesan, mendorong pemrosesan secara otomatis. Sebaliknya, jika pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran komunikasi yang lebih sempurna, cenderung akan mendorong pemrosesan yang lebih bersifat konsultatif. Selanjutnya ada hambatan komunikasi yang efektif. Ada penyaringan, pemilihan persepsi, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa, keheningan, kekhawatiran, komunikasi, dan berbohong. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada penyaringan. Penyaringan yaitu suatu manipulasi informasi dari pengiriman sehingga akan terlihat lebih menyenangkan bagi si penerima. Kedua ada pemilihan persepsi, yaitu pemilihan persepsi merupakan hal penting sebab para penerima dalam proses komunikasi melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan pada kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga ada informasi yang berlebihan, yaitu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu. Yang keempat ada emosi. Emosi itu ketika kondisi hati kita buruk ya. Ketika kondisi hati kita buruk itu atau suasana hati kita negatif, itu lebih cenderung untuk mengkritisi pesan dengan lebih terperinci. Sedangkan mereka yang berada dalam suatu suasana hati positif cenderung untuk menerima komunikasi yang begitu saja. Emosi yang lebih ekstrem seperti sorak, kegirangan, atau depresi berisiko menghalangi sebuah komunikasi yang efektif. Ada bahasa, yaitu komunikasi itu paling sering kita temukan karena tanpa adanya bahasa pasti tidak akan terjadi sebuah komunikasi. Nah, ketika penggunaan bahasa di antara masing-masing orang sangat tidak beragam, jika kita mengetahui bagaimana masing-masing dari kita memodifikasi bahasa, kita dapat minimalkan kesulitan dalam komunikasi, tetapi kita biasanya itu tidak mengetahuinya. Selanjutnya ada keheningan, yaitu hal yang mudah untuk mengabaikan keheningan atau kurangnya komunikasi karena didefinisikan dengan ketiadaan informasi. Namun riset menyarankan untuk menggunakan keheningan dan penangguhan komunikasi adalah hal yang umum dan problematis. Salah satu studi menemukan bahwa lebih dari 65% para manajer yang melaporkan tetap berdiam diri terhadap sedikitnya satu permasalahan yang memperoleh perhatian yang signifikan. Komunikasi yaitu ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Hambatan yang terakhir dari komunikasi yang efektif yaitu berbohong. Sebagian besar orang yang berbohong itu akan mengambil langkah untuk melindungi dari dideteksi, sehingga mereka akan melihat pada pandangan mata dari seseorang ketika berbohong karena mereka mengetahui bahwa kontak mata secara langsung atau secara tidak langsung dapat diasumsikan sebagai sebuah tanda dari sebuah keadaan. Mereka itu berbohong atau tidak bisa dilihat dari sebuah mata. Yang terakhir ada hambatan-hambatan budaya. Pertama, konteks budaya. Konteks budaya adalah budaya-budaya yang sangat bergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan halus dalam komunikasi. Konteks budaya yang rendah yaitu budaya-budaya yang sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan maksud dalam komunikasi. Yang terakhir ada pedoman budaya. Pedoman budaya berarti kita itu harus mengetahui apa aja aturan-aturan dalam kebudayaan, dan itu menjadi sebuah pedoman kita untuk kita menjadikan sebuah titik acuan untuk berperilaku dan menyingkirkan hambatan-hambatan budaya yang ada.
Sekian presentasi dari saya mengenai bab 11 perilaku organisasi, yaitu bab komunikasi. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.